bekerja untuk menjalankan panggilan Tuhan bagiku. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Pernah nggak terbayang bahwa ada seorang anak kecil yang ketika ditanyakan cita-citanya, dia akan menjawab bahwa dia ingin menjadi seorang tukang sampah atau petugas kebersihan? Rasanya tidak mungkin ya. Namun siapa sangka ada seorang anak bernama Edward Grayson yang sejak kelas 3 SD telah bercita-cita nanti ketika dia dewasa, ia ingin menjadi seorang petugas kebersihan seperti ayahnya. Jika anak-anak yang lain mengejar mimpinya untuk menjadi seorang dokter, pebisnis, ilmuwan, guru, pilot, YouTuber, dan sebagainya, Edward justru ingin menekuni karirnya sebagai seorang petugas kebersihan. Kini Edward telah menjadi seorang kepala dinas kebersihan di kota New York, Amerika Serikat. Dia memimpin lebih dari 400 pekerja kebersihan untuk mengurusi urusan sanitasi di salah satu kota terbesar di Amerika Serikat tersebut. Walaupun sudah ada di posisi yang paling tinggi, namun Edward tetap turun tangan bekerja di lapangan. Dikala anak buahnya membersihkan jalanan dari salju, dia pun masih terus terjun ke lapangan. 21 tahun berkarir menjadi seorang tukang sampah, mulai dari jabatan yang paling bawah hingga posisi yang paling tinggi, Edward tidak pernah lengah di dalam menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Keringat yang bercucuran dan harus bekerja sampai lembur dan tidak bisa pulang ke rumah tepat waktu bukan menjadi masalah baginya, asalkan warga kota New York dapat menikmati lingkungan yang bersih. Antusiasme di dalam menjalani panggilan pekerjaan merupakan hal yang penting agar kita tidak memandang pekerjaan yang sedang kita tekuni sebagai sebuah beban hidup. Sejak Allah menciptakan manusia yang pertama, Allah telah memerintahkan manusia untuk mengusahakan bumi dan segala yang telah diciptakan olehnya. Allah tidak menciptakan manusia untuk hidup santai-santai tanpa bekerja, karena Allah pun terus berkarya di dalam dunia ini. Allah pun telah memberikan talenta yang berbeda dan memberikan panggilan yang berbeda kepada setiap orang untuk menjalankan tugas-tugas yang berbeda pula. Seperti Paulus, dia dipanggil untuk menjadi seorang pemberita Injil dan dia mengatakan bahwa dia bersuka cita atas hal ini. Walaupun di dalam mengerjakan panggilannya, dia mengalami banyak sekali penderitaan. Bagaimana Paulus bisa mengatakan hal yang sedemikian rupa? Sukacita di tengah penderitaan adalah suatu kondisi yang merupakan kejanggalan, karena dunia ini mengajarkan bahwa sukacita hanya bisa diperoleh ketika segala sesuatu terjadi baik-baik saja. Yang dibawa oleh penderitaan hanyalah keluh kesah dan tangisan. Tapi Alkitab selalu menunjukkan kepada kita bahwa di dalam Kristus selalu ada sukacita di tengah penderitaan. Itulah yang dikatakan oleh Paulus ketika dia mengekspresikan kondisinya saat sedang menulis surat ini kepada jemaat di Kolose. Paulus sedang berada di dalam penjara di tengah kelaparan, kehausan, maupun kedinginan. Tetapi dia tetap bersukacita karena dia dapat berbagian di dalam penderitaan tersebut. Karena melalui pekerjaan pelayanannya, dia dapat terlibat di dalam penderitaan Kristus. Paulus adalah seorang rasul yang telah memberitakan Injil Yesus Kristus dari kota ke kota di Asia hingga ke Roma.
Namun ancaman dari mereka yang berada di pihak oposisi terhadap Kristus selalu menghadang Paulus. Belum lagi resiko akan kecelakaan dan perjalanan juga pernah dirasakannya. Namun segala penderitaan ini sama sekali tidak membuat Paulus menjadi kecut dan tawar hati. Paulus mengatakan bahwa dia bersuka cita karena dia boleh beroleh penderitaan karena jemaat Tuhan dan menggenapkan apa yang kurang dari penderitaan Kristus untuk tubuhnya. Jangan kita salah mengartikan seolah-olah penderitaan Kristus di atas kayu salib masih kurang lengkap, sehingga dengan bangga Paulus bisa mengatakan bahwa penderitaannya akan menambal apa yang kurang dari penderitaan Kristus. Di sini Paulus justru sedang mau mengatakan bahwa dia menggenapkan apa yang Yesus pernah katakan kepadanya pada peristiwa ketika Yesus menampakkan diri kepadanya pertama kali di jalan ke Damsyik. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15-16, kita dapat menemukan bahwa ketika Yesus memerintahkan Ananias untuk menjenguk Paulus yang telah menjadi buta itu, sangat jelas Yesus mengatakan bahwa Paulus yang pada waktu itu masih bernama Saulus adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi alat baginya untuk memberitakan Injil, dan dia akan mengalami banyak penderitaan karena panggilan ini. Apakah Yesus terlalu sadis seakan ingin membalas dendam kepada Saulus yang pada saat itu memiliki hasrat sangat besar untuk menangkap dan membunuh banyak orang Kristen? Tentunya tidak, karena memang inilah resiko pekerjaan baru yang akan dilaksanakan oleh Rasul Paulus. Paulus akan terlibat dalam misi besar Allah untuk memberitakan Injil ke berbagai kota di Asia, dan ia akan mengalami penolakan dan penderitaan karena nama Yesus yang ia wartakan. Namun penderitaan yang bertubi-tubi itu sama sekali tidak memilukan hati Paulus. Dia malah bersorak karena dia diizinkan untuk mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Penderitaan ini bagi Paulus tidak ada artinya ketika dia bisa dipakai Tuhan untuk membawa kabar sukacita dari surga itu kepada mereka yang membutuhkan perdamaian dengan Allah. Pemahaman yang sangat baik dari Paulus akan sosok Yesus Kristus menjadikan dia tidak ragu sama sekali untuk beriman kepada pribadi Allah ini. Hal ini pula menguatkan dia di dalam menjalani panggilan yang telah diberikan oleh Kristus kepadanya. Paulus juga sangat mengerti dengan spesifik tugas pelayanan kepada jemaat yang harus dikerjakan olehnya, yaitu mengajarkan firman Tuhan. Firman ini adalah firman tentang Kristus, rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi Sang Firman Allah yang hidup itu telah menyatakan dirinya ketika ia datang ke dalam dunia ini, mengambil rupa sama dengan manusia dan menunjukkan kasih Allah kepada manusia melalui karya salib. Mesias yang telah dinubuatkan itu telah hadir di tengah-tengah manusia. Dia sudah lahir, dia sudah mengerjakan dan menggenapkan seluruh yang direncanakan Allah sejak ribuan tahun silam. Dialah Yesus Kristus. Rahasia ini terungkap bukan karena kehebatan dan kejeniusan manusia yang memecahkan teka-teki yang tersimpan di dalam teks-teks perjanjian lama. Bukan pula karena ada orang yang berhasil menemukan peta harta karun dan pergi mencari serta mendapatkan harta karun dari surga itu. Namun pernyataan dari rahasia yang kaya dan mulia itu semata-mata adalah karena kasih anugerah Allah, di mana Allah sendiri menyatakan kebenarannya kepada orang-orang yang membuka hati kepada Injil itu. Mengapa rahasia yang terungkap ini merupakan berita yang dibawa Paulus dari kota ke kota dan selalu tertulis di dalam surat-surat Paulus? Ada pesan apa di balik rahasia itu? Jawabannya hanya satu, yaitu Yesus Kristus ada di tengah-tengah kamu, dan Yesus Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Sekali lagi, rahasia ilahi itu adalah Kristus berada di tengah-tengah kamu, dan Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Bukankah hal ini yang terus dicari oleh orang-orang Israel yang selalu menantikan kedatangan Mesias? Kini rahasia itu bukan lagi rahasia, karena baik umat Israel maupun orang-orang non-Israel, keduanya telah melihat hal yang tersembunyi dan telah dibukakan oleh Allah dengan gamblang. Kristus tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang dikasihinya dan mengasihinya. Bukankah hal ini merupakan hal yang sangat indah ketika Allah kembali berelasi dan bersekutu dengan manusia? Hanya oleh darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib, dosa-dosa yang selama ini menyelimuti manusia dibersihkan sampai tuntas. Umat Allah dikuduskan agar dapat kembali tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kemuliaannya. Hal ini hanya mungkin terjadi karena ada Kristus, Sang pengharapan akan kemuliaan. Walaupun kita belum dapat menikmati kemuliaan itu sekarang secara sempurna, tetapi di dalam Kristus kita telah menaruh harapan kita bahwa nantinya Dia akan kembali kedua kalinya. Dan ketika Dia datang dalam kemuliaannya,
Yesus datang untuk menjemput kita yang mau percaya kepadanya untuk tinggal bersama-sama dengannya di dalam kemuliaan itu untuk selama-lamanya. Karena di dalam Kristus ada pengharapan akan kemuliaan, maka Paulus melanjutkan perkataannya lagi dengan menunjukkan bahwa dia dan rasul-rasul yang lain tidak pernah patah semangat untuk membawa berita tentang misteri yang telah diungkapkan Allah ini ke segala penjuru dunia. Paulus tidak malu untuk mengkhotbahkan, tidak malu untuk mengajarkan, dan tidak takut untuk memberitakan dan menasihati orang-orang yang belum mengenal Kristus agar mereka pun mengetahui dan memahami rahasia ini. Walaupun ada resiko penderitaan karena menjalankan tugas panggilan ini, Paulus sama sekali tidak gentar karena dia meyakini bahwa berita yang dia bawa adalah berita yang pasti dan dibutuhkan oleh manusia berdosa. Paulus menuliskan bahwa dia mengusahakan dan menggumulkan hal ini. Paulus hendak mengatakan bahwa dia bekerja keras dan berusaha mati-matian sekuat tenaga hanya demi pekerjaan Allah. Paulus menunjukkan sikap yang bertanggung jawab sebagai seorang pekerja Injil yang melayani pemberitaan firman Allah. Tujuannya hanya agar jemaat mengalami pertumbuhan iman di dalam Kristus, sang pengharapan akan kemuliaan. Paulus adalah seorang pekerja penuh waktu bagi pelayanan firman Tuhan, atau yang mungkin kita kenal sekarang ini dengan sebutan pendeta ataupun rohaniwan Kristen. Setiap orang dipanggil Tuhan untuk tugas yang berbeda-beda. Di bidang apakah Tuhan memanggil saudara untuk bisa berkarya baginya? Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi rekan kerjanya dalam mengusahakan dunia yang telah dijadikan olehnya. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu, alias menjadi pendeta, guru Injil, pastor, yang melayani Tuhan, yang melayani di gereja maupun lembaga Kristen secara penuh waktu. Tetapi kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan yang dapat bekerja melayani Dia di masing-masing sektor di mana kita ditempatkan. Pertanyaannya, sudahkah kita mengusahakan dengan baik talenta demi talenta yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita? Kira-kira kalau Tuhan meminta pertanggungjawaban kita hari ini, dapatkah Dia menemukan kita adalah hamba yang baik dan setia? Sebagai orang-orang Kristen yang tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita dipanggil untuk menunjukkan bahwa kita memiliki Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan lewat karir kita. Melalui keseriusan dan kesungguhan hati kita dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan kita dapat memancarkan pengharapan di dalam Kristus itu kepada dunia ini. Kita tidak mesti menjadi dokter yang melayani di rumah sakit Kristen. Kita tidak harus menjadi guru yang mengajar mata pelajaran agama Kristen. Kita tidak wajib untuk menjadi seorang musisi yang hanya menyanyikan lagu-lagu rohani, ataupun menjadi seorang pelukis yang cuma menggambar Yesus dan murid-muridnya yang sedang makan malam perjamuan terakhir. Bukan berarti kita harus bekerja di perusahaan yang dimiliki oleh orang-orang Kristen, baru kita menjalankan panggilan Tuhan bagi kita melalui karir. Menjadi seorang murid Kristus yang menekuni pekerjaan dengan sungguh-sungguh tidak selalu harus dikaitkan dengan sesuatu yang berbau Kristen. Baru kita bisa menunjukkan Kristus. Identitas kita sebagai orang Kristen harus nyata melalui setiap tindakan dan respon kita terhadap tanggung jawab pekerjaan, baik kita berkarir di lembaga Kristen maupun non-Kristen. Kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam di lingkungan kerja kita masing-masing. Mungkin saudara pernah menikmati coklat bermerek Hershey, atau mungkin saudara adalah pecinta daripada coklat ini. Pabrik coklat yang didirikan oleh Milton Hershey ini sudah ada sejak tahun 1903. Mereka adalah salah satu pelopor coklat dengan rasa susu. Inovasi mereka menambahkan susu ke dalam coklat batang telah meningkatkan kesejahteraan dari peternak sapi perah di daerah pedesaan di sekitar pabrik mereka berdiri. Suatu hari tidak ada yang menyangka bahwa krisis ekonomi melanda dan keuangan perusahaan juga terpengaruh. Penjualan coklat berkurang drastis. Perusahaan coklat Hershey berada di ambang kebangkrutan. Tetapi suami istri Hershey berkomitmen untuk tidak memberhentikan karyawannya. Malahan dengan keuangan yang masih tersisa, Hershey mengarahkan karyawannya untuk bekerja di bidang lain, seperti pembangunan rumah dan fasilitas umum lainnya. Sebagai seorang bos, Hershey menjalankan panggilan Allah baginya untuk mengelola perusahaan dan keuangan yang telah dipercayakan kepadanya. Dia bukan hanya mengusahakan uang tersebut untuk keuntungan pribadi, tetapi juga bagi kesejahteraan orang banyak. Setiap anak-anak Tuhan memiliki panggilan pekerjaan yang berbeda. Ada orang yang memang dipersiapkan untuk melayani di gereja dan jemaat Tuhan secara penuh. Yang lain diberikan talenta untuk bekerja di bidang-bidang yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang rohani. Di bidang apapun itu, Tuhan telah menempatkan kita untuk bekerja mengusahakan bumi ini. Dan ingatlah bahwa kita ini adalah duta-duta Allah yang telah dipanggil untuk menghidupi iman kita di dalam Kristus, sang pengharapan akan kemuliaan melalui karir kita.
Tuhan mempersiapkan setiap orang untuk bekerja sesuai dengan panggilan dan talentanya. Aku ditugaskan untuk hal ini dan Dia mengusahakan hal yang berbeda. Bidang apapun yang sudah dipercayakan Tuhan kepada diri kamu dan saya, marilah kita mengerjakannya dengan penuh antusiasme dan sukacita. Karena Kristus adalah sumber pengharapan yang berada di tengah-tengah kita. Biarlah kita bekerja hanya bagi kemuliaan-Nya.